Genrenya nge-rock atau Beralih ke metal ya. metal ya? Ini cowok. Cicok. Berkumis, Ah, iya. tebel. Wah. Sobat RW, Sobat RW, Sobat RW, yuk kita hang out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RW yang berbahagia dan bermakna. Di Hangout kali ini gue bakal kupas tuntas, asik kupas tuntas. Kita bakal nge-interview salah seorang vokalis yang dulunya sangat digandrungi oleh para wanita yang cantik-cantik. Siapa dia? Pasti kalian penasaran. Empat mata bicara padamu, bertahan satu CINTA. C-I-N-D-A. Kita coba lanjut nih. Ini rumahnya nih. Ini udah lama ketemu gue. Udah sekitar 20 tahun ada kali. Assalamualaikum. Waduh, ini lagi pada ngapain anak band nih? Waduh, mantap. 20 tahun kita nggak ketemu ya? Sehat ya? Ay, mantap. Ternyata di sini deket loh rumahnya. Jadi kita masih jauh satu Jawa Barat ini. Bocah udah gede sekarang. Aduh. Ketemu. Udah berapa lama sini? Berapa lama? Alhamdulillah udah 3 tahun. Sehat ya? Alhamdulillah. Gemuk gue, gemuk. Yes. Tapi keren loh, udah punya studio sendiri. Dalam rangka studio. Oh gitu? Bikin apa namanya? Kalau cover, terus kalau misalnya ada kerjaan dari kantor sementara pakai ini. Oke. Kita ngobrol di mana nih? Monggo. Di sini apa di luar? Sini aja. Sini ya? Oke, sinilah. Siap. Rubian gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Baik ya. Keringetan banget. Bisa lari ya? Iya. Kebetulan kedatangan tamu spesial ini. Benar, tamu agung. Ini lama banget nggak ketemu dia nih. Berapa tahun ya? Ada 10 tahun kali ya? Ada? Lebih tuh. Sekarang masih sama The Baginas atau? Sekarang agak ragu nih, The Baginas sama Bian Baginas kan ada dua nama. Udah enggak? Kalau enggak Kebetulan sekarang sama segini ya. band baru. Gini bertinggal gitu. Maksudnya masih hubungan. Masih hubungan, iya ya. Kenapa Bro Bian ngambil nama nggak jauh-jauh dari Bagindas? Apa lu takut kehilangan fans lu yang lama kah? Atau memang itu ada ide dari mana kah? Cintaku mulai tumbuh di hati. Satu-satu aku sayang kamu. Awalnya bukan Bian Gindas. Ya. Dan awalnya Ya. kita bikin Sambian. Awalnya Sambian, Bian Ever. Terus kita ke kantor. Kebetulan Ya. kita sign kontrak sama Pelangi. Ya. Kebetulan Bapak nggak tahu ada obrolan orang besar mungkin. Ya. Terus tercetusnya nama Bian Gindas itu ya dari Bapak. Oh, ini apa? Nah itu sempat nolong lah Pak. Enggak lah. Tapi lo oke lah ya dengan Bian Gindas ya. Ya siapa yang nggak mau? Yang penting sukses lah bro. Mudah-mudahan dengan Bian Gindas sendiri pun bisa tetap jalan. Tapi kalau boleh sih, lu memang sosok ya, maksudnya. Ya kita kan terlahir dengan menurut gue sih faktor lucknya ada, karena kita terlahir dengan vokalis. Vokalis itu memang udah jadi sosok yang memang kuat di bandnya ya. Jadi menurut gue sih memang lu nggak pakai Bian Gindas pun lu tetap menjadi sosok sebenarnya. Saya mikirnya waktu itu kan memang ya sempet. Nah ini orangnya ada di sini. Sempet beliau tuh nawarin ya waktu itu ya. Banyak saya suruh pilih banyak label, tapi waktu itu emang benar-benar belum ada karya. Oh gitu. Nah, makanya saya banyak-banyak terima kasih sama beliau. Kalau untuk saya ada salah, mohon dimaafkan. Oh enggak lah, kita sama CS dari dulu nih, brother gua, Sohib. Tadi kan gua tanya kenapa lu Tapi sekarang. kayaknya kalau misalnya enggak Oh minum dulu, boleh. nggak asik kita ngobrol nggak ada minuman. Boleh. Tuh. Air putih aja bro. Apa-apa. Apa? Kopi apa teh? Kopi boleh, teh boleh, susu boleh. Apa aja bro? Kopi susu. Kopi yang diminum. Iya. Dari dulu nggak berubah nih dia nih. Kopi 2. Udah santai ya bro. Gak apa-apa lah. Saya kedatangan senior saya. Oh senior, udah tua dong gue. Ntar kopinya nyusul. Iya, thank you. Kita sambil santai nih kita, gue mau nanya lagi. Lu kan sekarang solo nih. Pasti ada alasannya dong kenapa lu cabut.
Lu ribut atau gimana? Jujur. Udah karena enggak, saya balikin. Udah pasti tahu kan kalau di musik tuh kayak istilahnya kita suami istri. Ya. Itu berapa kepala. Ya. Jadi kalau Bian di band yang lama paling kecil, paling bontot. Tapi secara logika kalau misalnya kita pikir matang-matang, nggak mungkin lah seorang Bian sampai berani sama ya istilahnya orang yang lebih tua. Jadi kalau ngomongin masalah ceritanya tuh rumit, panjang ya. panjang. Tapi yang penting sekarang lu sama The Bagindasnya tetap berkomunikasi, tetap berteman. Cuman bedanya ranahnya udah beda. Udah nggak satu dapur lagi gitu ya. Nah, kalau ngomongin itu mungkin Bian banyak berterima kasih ya sama teman-teman yang dulu. Ya. Abang-abang saya, Tile, Dendi, Leo, sama ada Indro, ada Michael. Beliau yang sudah membesarkan saya, meskipun sekarang udah nggak bareng, tetap saya dari sini mendoakan beliau mudah-mudahan tetap lancar. Ya. Jadi Cuman kalau misalnya sebagian sih udah dapet nih, maksudnya sekian lama Bian itu emang benar-benar sering banget ke Bandung, punya etikat baik untuk nyambung silaturahmi. Pertama gagal, kedua gagal, ketiga alhamdulillah sekarang udah tinggal 2 orang sih yang pengen komunikasi hangat kayak dulu lah. Maksudnya meskipun kita nggak bareng, biar tetap apa ya, berkah, kita jalannya juga saling mendoakan gitu loh, mensupport satu sama lain. Seperti halnya Bian flashback pada saat berjuang di Bandung. soalnya kan banyak tuh kalau udah pisah, rata-rata udah nggak saling tegur aja enggak bro. Banyak kan yang begitu. Nah, itu contohnya. Banyak aja, gua nggak bisa sebut. Tapi nggak apa-apa lah. Itu kan contoh orang lain. Kalau ini contoh yang baiknya. Kalau Bian itu sama The Bagindasnya ya nggak ada masalah sebenarnya kan. Jadi ya udah, ya masing-masing jalan saling support, udah itu paling benar sebenarnya. Terus masa-masa yang enak-enak dulu deh sama The Bagindas. Aduh benar ngopi. Ngopi itu bikin kita jadi Inspirasi. kalau kata Sunda mah cenghar. Cengar tuh apa? Segar bro. Kita ngopi dulu bro. Kalau tadi kan cerita tentang lu, perceraian lu sama The Bagindas nih. Pasti kan ada masa-masa sayang-sayangannya ya kan? Masa-masa lu lagi senang-senangnya. Oh banyak. Ada yang nggak lu inget? Salah satu aja, nggak usah sebut semua. Yang, pasti banyak lah yang masa-masa sampai indahnya. sekarang nggak lupa Ya. itu pada saat merintis Dari nol ya? kan Bian ini kan kayak posnya waktu itu sama The Bagindas itu audisi. Jujur audisi dari Audisi apa nih? vokal. Audisi vokalis. Nah, Oh gitu. jadi Bian orang terakhir ke-13. Di situ Bian datang. Jadi yang ibarat Nggak, orang tunggu dulu. 13 tuh kalau menurut orang-orang angka sial loh sebenarnya. Tapi kenapa lu hoki? Asik ya. Saya balik Oh, lagi oke, 13 sama kan saudara-saudaraku yang ada di sana itu berkat doa restu masyarakat Indonesia. Iya. Dan di luar itu alhamdulillah berkah lah. Jadi masuk sebagai vokalis The Bagindas. Paling indah masa-masa yang paling indah ya di base camp di Bandung. Oh di Bandung. Jadi suka dukanya di situ, alhamdulillah kita tiap hari ketemu, tiap hari bareng, dan itu sekarang udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi ya. Pian, kalau bicara genre lu kan udah pasti kan pop Melayu. Satu-satu aku sayang kamu. Nah kalau yang sekarang jujur aja gue belum pernah dengar karya lu yang sehebat dulu, dan gue belum tahu apa yang lu mainin sekarang gitu genrenya. Itu genrenya nge-rock atau dangdut atau apa banyak kan? Udah ini beralih ke metal ya. Metal ya? Waduh, serius lu? Serius? Iya, total. Lagi total. Udah serius dia bercanda. Oh gitu. Jadi akhirnya masih tetap Melayu. Tetap ngejar. Sekarang kalau vokalis udah vokalis ya kan? Udah vokalis nyiptain lagu sendiri, manajemen sendiri, label sendiri. Waduh, itu lebih gila bro. Tapi jujur guys, itu zamannya saya masih ngamen. Iya. Saya udah ngeliat beliau. Oh, iya. Sekarang logikanya Iya. sampai detik ini beliau masih berkiprah di belantika musik Indonesia, apalagi udah booming geng. Setiap kali keluarin single-singlenya luar biasa. Salah satunya ada lagu yang Aku Takut Kehilangan Dirimu. Tuh, kalau lo nyanyi beda lagi bro. Lo tuh punya karakter yang beda bro. Jujur aja. Maksudnya yang saya lihat dari beliau ini, di samping beliau itu ngenakin lagu, ya yang saya mau tanyain sekarang cuma satu sih. Apa tuh? Jaganya gimana? Jaga apa nih? Jaga vokal. Jaga vokal? Sama kayak lo. Makan tiap hari, istirahat tiap hari. Enggak, aku jarang Ya kan? istirahat. Dikelonin istri. Sama dong. Sama, gue sekarang udah bebas, udah free gue.
Iya dong. Sekarang udah jujur, gue udah memang orang baik sekarang bro, jadi gue nggak aneh-aneh lagi. Dulu Ya kan nggak apa-apa lah, Dulu kan kan gue proses waktu itu. Iya, dulu kan gue agak-agak gimana gitu. Tapi sekarang gue udah baik. Itu. Salaman dulu. Tanggung jawab seorang laki-laki sekarang udah ada anak istri harus bertanggung jawab itu. Nah sebenarnya itu, sebagai orang itu iman yang jadi baik. kaca kita. Iya. Ketika kita udah punya keluarga, ya gimana caranya kita menjaga keluarga kita biar utuh terus. Lu ngacanya ke siapa? Ngacanya ke siapa? Ya apalagi senior saya kan. Dah, Saya mau nanya nih. Lu jangan uji mulu lah, nanti gua terbang nih. Enggak, yang duluan siapa? Saya tanya. Yang duluan di industri musik Indonesia. Ya gua lah pasti. Nah, ente waktu itu single pertama gimana? Oh, aku hanya ingin kau tahu. Zaman itu masih ngamen. Ya. Aku masih ngamen. Musik apa ya? Loh iya, masih ngamen di perempatan. Antara lu The Bagindas sama Dian Gindas lebih sulit sekarang apa dulu? Ya. Dari segi apapun. Kalau ngomongin sulit, yang sekarang. Ya. Nah, perbedaan sekarang udah punya anak 3. Ya, sama. Anak 3, otomatis gimana caranya? Tetap kita di kerjaan bidang Anak 3 tapi istri harus 1. tetap berkarya. Istri 1. Istri 1, 2, 3. Itu. Dia kalau ditanya gini lu serius banget sih. Biasanya kali bro, kasih kaku aja bro. Yang enggak kalau ngomongin itu ya. Kan sekarang kalau lagu baru kan pasti banyak orang nggak kenal kan. Lagu baru Bian Ginas yang mana gitu kan. Masih bawain lagu The Bagindas nggak? Oh, masih. Tapi Masih. kalau ngomongin masih, ini prosesnya hampir beberapa tahun kemarin itu sempat saya dilempar. Ketika Maksudnya? seorang sosok Bian itu nyanyi di atas panggung. Tunggu, lemparnya masih apa sih? Ya, nggak penonton. Oh ya? Gara-garanya banyak yang request lagu yang dulu. Nah, waktu itu kan sempat ada tet. Oh. Nah, coba Oke. ya. Oke. Misalnya sampean bayangin. Oke. Misalnya Coba sampean di atas yang lagi. panggung. Oke. Ayo, apa jawabannya? Bingung juga gue jawab, orang blank doang kok. Ya, sama kayak aku di atas panggung tuh blank banget, Cak. Ya. Jadi bingung. Yang kanan, yang kiri semua minta lagu si A, si B, si C. Anjir. Saya bawain karya-karya yang baru. Nah, itu rasanya kayak mati. Tapi gimana caranya? Seorang musisi yang profesional, ya tetap saya turun panggung. Saya salamin waktu itu. Sempat lempar apa ya? Akual. Cai bodas kalau orang Sunda bilang. Cai bodas. Misalnya tanya nih, ada duit nih banyak nih. Hmm. Lu tanya, bro, lu balik lagi nggak ke Bagindas? Waduh, nggak bisa kayak gitu. Enggak, ini lucu-lucuan aja. Ini gua nih. Lu mau baikkan ini duitnya gede lu, bro. Baik lagi mau lu. Berapa ya? Enggak. Jadi kalau ngomong masalah sekarang udah ada buntut nih, Ya. ada anak, apalagi udah berkeluarga, mikir 2 kali lah. Sempet ada omongan kayak gitu, cuman saya nggak bisa suruh ninggalin Ya, tapi kan kita- orang-orang yang saya bawa. Oh, Jadi- bicara dengan keadaan sekarang maksudnya ya? Loh enggak, waktu itu ada. Oh, Tapi dulu. kamu ninggalin ini, Pernah? terus aku ninggalin ini. Kita ketemu, terus kita bikin project. Saya balikin kalau misalnya mau jadi profesional pun nggak apa-apa. Dengan lantangnya saya ngomong kayak gitu. Sebetulnya saya nggak pantas ngomong kayak gitu. Cuman kan kasihan anak-anak. Kebetulan juga udah ada di Ya bawah. intinya lu bertanggung jawab atas tim lu yang sekarang gitu kan. Usaha sendiri dari manajemen waktu itu sendiri. Nah disitulah saya mulai mikir, kenapa saya nggak bisa? Kan gitu, masih bisa dong. Ya. Disitulah. Saya kan sering kan waktu itu komunikasi. Ente nawarin banyak label ke Bian, alhamdulillah beliau perhatian sama saya. Makanya saya belum bisa balas. Kita mesti saling support gini bro. Maksudnya kan terkadang ya, gue juga curhat sedikit ya. Kadang kan banyak teman-teman musisi itu kan egoisnya tinggi, egonya tinggi banget gitu kan. Hampir semua. Hampir semua, termasuk gue. Kalau nggak gitu nggak jadi. Itu dia, makanya tapi sekarang nih gue jadi berpikir gini, mau sampai kapan sih kita ketemu band sok-sok gue paling keren, gue paling jago, gue paling hebat. Itu yang nggak bisa kan? Itu yang nggak Itu bisa. yang sebenarnya dari lu tuh gue, lu kenapa Sebetulnya gitu jangan sih? mikir kayak gitu. Tanya sama yang orang tahu. Kan biasanya orang yang melihat. Iya. Nah, saya kan tadi bilang, sama tuh kepribadian orang yang sangat baik karena apa? Sampai bisa ngerangkul teman-teman yang lain. Ya, Itu yang saya lihat. Sampai care sama teman-teman yang lain. Kenapa saya kok nggak bisa ya? Karena saya itu orangnya, kan saya udah ngomong sama ente, orangnya tuh minder. Itu kebawa sampai sekarang. Jujur gue pun sama teman-teman yang lain tuh nggak banyak dekat sama teman-teman musisi. Ada jadi salah satu jadi kayak ada gap yang sebenarnya nggak perlu dipermasalahin sebenarnya gitu. Tapi kok bisa jadi
pas ketemu sok-sok gimana gitu loh. Yang sekarang dia makanya pengen collab sama teman-teman, misalnya banyak berbagi cerita lah. Mungkin banyak orang di luar sana kedekatan teman-teman musik itu seperti apa. Sebenarnya kita tuh bisa sedekat ini gitu loh. Ya karena Itu kita bisa- bisa misalnya dipikir secara positif, yang namanya di industri musik ya ketemunya itu aja. Iya. Ya jadi ya mudah-mudahan teman-teman yang lain pun Amin. punya sikap yang sama, Amin ya Allah. sama-sama saling support kayak kita ya kan. Amin ya Allah. Masa-masa paling sulit lu sama The Bagindas tuh masa-masa yang kayak seperti apa? Bandung. Kayak kan The Bagindas sama The Bagindas sama Bian Gindas aja. Masa-masa sulitnya. Pasti kan udah ngalamin masa sulitnya dong sekarang. Ya kalau zaman-zaman masa-masa sulit ya The Bagindas. Iya. Oh sekarang udah nggak terlalu sulit ya, Kalau udah yang sekarang running kan ya? karena saya udah diangkat nih sama teman-teman The Bagindas yang dulu. Ya, Alhamdulillah saya bersyukur dan saya mau akuin karena saya besar karena mereka semua. Iya. Istilahnya kita tinggal nerusin. Ya. Apapun permasalahannya kita tetap saudara. Iya. Saling support, saling mendoakan ya. Kalau masa-masa sulit waktu itu di Bandung. Oh, Di Bandung. Jadi yang hampir tiap hari dan suruh ngapalin lagu. Wih? Yang ibaratnya orang desa pindah ke kota nggak tahu apa-apa, awalnya ngomong bahasa Sunda ngomong apa ini? Cicing katanya Cicing wae gitu. Aduh. Di kota-kota lain tuh biasa ada nggak yang konyol fans lu? Nah, ini ada. Enggak, ini cowok. Oh, cowok. Ini cowok Cico lu, Cico. berkumis, Ah, iya. tebel. Dicium lagi. Waktu main di kafe, oh, Wah, geli. loh, ini kondisinya beliau kan yang namanya di kafe tahu sendiri. Geli gua. Anjir di situ lah, nggak bisa tidur. Di mana? Di sini apa di sini, Bro? Wah, Loh ini serius ini. lu demen tuh. Ayo kalau mau banget. Itu beneran. Iya, tapi sebetulnya banyak. Inti sendiri mungkin juga banyak. Enggak, gua kalau kumisnya nggak pernah. Kalau Enggak, maksudnya yang di- mulus-mulus kalau gue. Anjir. Jangan diomongin kalau ya. Aman, Bro, aman. Tapi ya sering apalagi di atas panggung terus tiba-tiba ada yang meluk yang emang benar-benar histeris dan nggak bisa dilarang sampai ada yang sampai terpukul. Kasihan sebetulnya, konyol banget. Manggung pada saat itu pernah nggak lu nggak dibayar? Pernah waktu di Kan orangnya nggak tahu. Banyuwangi. Banyuwangi. Oh, serem-serem sih. Jadi- IO apanya yang nggak bayar? Karena setelah kita udah manggung, kita pulang IO. Jadi IO dan kalau ngomongin masalah namanya, aduh udah lupa. Jangan. Itu sampai kita berangkat pesawat pulang naik bus yang nggak ada AC-nya. Dan itu pun juga yang bawa bus nggak dibayar. Karena beliau kasihan akhirnya kita Oh, jadi hubungin sama kantor semuanya nggak dibayar tuh? nggak dibayar. Sampai nungguin di Surabaya setelah manggung katanya beliau mau datang, kita sampai hampir seharian di pom bensin. Oh gitu ya. Zamannya Udah pernah ada yang panggil nggak? Boleh. Salah panggil gitu maksud gue. Maksudnya Ada tapi kan? ada. Karena emang lu mirip sebenarnya. Jangan-jangan lu saudara yang tertukar kok. Saudara yang tertukar. Masa sih nggak ada mirip-miripnya loh. Mirip bro. Cuman saya emang mengidolakan beliau. Iya kan? Iya. Beda dengan kalau lu nyanyi tuh udah pasti Emang sih, Bian emang Bian mirip ya? Gindas. Ya. Sama-sama ganteng lah. Sama-sama Ganteng. cowok. Iya, aku ketawa. Nggak apa-apa. Lu bebas bicara apapun yang belum pernah lu publikasikan, apapun lah itu. Terserah lu mau motivasiin teman-teman fans lu. Fans lu ABG apa namanya? Abi itu kalau ABG. ini ABG gue. Sobat RW. sobat RW. Iya pastinya buat sobat RW. Ya. Dan ABG ku. Dan ABG ku kalau bisa kalian saling support. Ya. Mudah-mudahan doa kalian itu selalu berkah buat kita. Amin. Dan balik lagi kita besar karena kalian semua. Ya. Ya pada intinya terima kasih banyak. Tetap semangat berkarya. Semangka ya? Oh, Doain Republik juga selalu adem ayem. Amin. Adem ayem, rezekinya juga melesat. Amin Allah. Dan pastinya juga buat Ruli Wantogia, hangout. Ya. Hangout. Oke, hangout namanya. Itu oke tuh, keren tuh. Kita hang Setiap konten yang gue buat di Ruli Hangout ini, gue punya 2 challenge dan lu harus pilih, wajib. Oke, Nah, tapi nggak cuma-cuma bro, lu gue kasih hadiah. siap. Tapi ini dikit-dikit aja kalau lu menang itu juga. Yang pertama, lu pancolon gue. Kalau menang lu gue kasih 500.000 rupiah. Ya, kayak nggak ada yang lain. Oke. Ya, pancus kan. Yang kedua, itu nggak ada pilihannya. Nggak ada pilihannya. Banget loh. Yang kedua, push up 35 kali tanpa jeda. Oh langsung. Tanpa jeda. Kalau lu berhenti, gagal. Belum ya? Iya siap.
Gua tawar lu deh, gua kasih tawaran lagi nih. Tadi kan 500.000. Sekarang gua kasih 1 juta. Pancol sama gua. Android. Berani ngasih aku 1 juta, geng. Hajar, geng. Siap. Berani ya, benar nih? Siapa tahu? Oke, akhirnya dia pilih pancol sama gua. Soalnya semua yang udah collab sama gua gak pernah ada yang menang. Lu jawab pancol ya, siap ya? Siap bro? Ini diam-diam menghanyutkan ini Bian. Aduh, gak ada teman ya. Siap ya? Siap. 1, 2, 3. Ayolah John Cena. Tenaga ini kuat banget. Gila. Let's get ready to rumble. Gak ada yang menang lawan gue. Siapa lagi bro, teman-teman bro, lawan gue buruan. Ini tangan dulu, guys. Anjir. Bian kalah ini challenge sama Cak Ruri. Jadi sebagai hukumannya aku harus nyanyi lagu yang spesial. Aku takut kehilangan dirimu. Aku takut kehilanganmu. Aku takut kehilangan cintamu. Aku takut hidup tanpa dirimu. Aku tak akan bisa, aku yang bisa gila bila kau pergi meninggalkanku. Jadi males gua. Mantap bro, thank you bro. Bro Bian, terima kasih banyak waktunya sama jamu di sini. Terima kasih juga buat sobat keluarga, salam juga, thank you banget. Buat tim semuanya, terima kasih banyak. Nah buat Sobat RW, terima kasih udah nonton dari tadi sampai habis. Dan jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Dan jangan lupa buat teman-teman, siapa kalian punya ide, siapapun yang bakal nongkrong nyantol di Ruri Hangout, kalian boleh komen di sini. Komen aja di komen gue, pokoknya nanti gue bakal samperin siapa orangnya ya. Ya Sobat RW, hari ini berbeda dengan hari esok. Jadilah apa yang kamu mau. Gue Ruri Wantogia, saya Bian. Kau yang ku mau lengkapi hidupku di saat ku rindu dan jauh darimu. Mantap, sukses bro.